selamat datang Ibu di bincang-bincang bersama kami dari mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Terima kasih untuk waktunya Ibu telah meluangkan sedikit waktu untuk berbincang bersama kami. Perkenalkan, saya Willy Leonardo dari Universitas Sanata Dharma bersama rekan-rekan saya, antara lain ada Stanley. Silakan Stanley. Selanjutnya ada Anggi. Halo Ibu, selamat siang. Saya Anggi dari Sanata Dharma. Selanjutnya ada Valentina. Selamat siang Ibu, saya Valentina, biasa dipanggil Valen dari Sanata Dharma. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada Garin. Selamat siang Bu, saya Alexis Pranata dari Sanata Dharma. Terima kasih. Nah, ya mungkin dari sedikit perkenalan kami Bu, Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa disebutkan gitu namanya biar kita lebih dekat, dan Ibu biasa selama ini ngajar di mana, dan mata pelajaran apa yang Ibu ajarkan gitu kepada murid-murid. Oh ya, sorry. Oke. Ya, selamat siang kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Wanita Agustina, sarjana pendidikan. Saya mengajar 11 tahun di SMP BPK Ternabut Cimahi. Saya mengajar bahasa Inggris. Saya lulusan dari Universitas Terbuka. Ya, demikian perkenalan singkat kita. Terima kasih. Terima kasih juga Bu atas kesempatannya sudah memperkenalkan diri Bu. Nah Bu, jadi mungkin beberapa menit ke depan kita akan melakukan sedikit bincang-bincang pertanyaan gitu ya Bu dari rekan-rekan saya juga. Nah tentang mata kuliah yang sedang kita dalami itu Bu, yaitu perencanaan pembelajaran Bu. Kiranya ke depannya Ibu dapat menjawab sedikit dari pertanyaan kami tentang seputar perencanaan pembelajaran Bu gitu ya. Nah, di mana di saat ini kita sedang mempelajari mata kuliah perencanaan pembelajaran ini, yang kita ketahui kan kalau perencanaan pembelajaran ini merupakan apa yang diperlukan guru dan bagaimana seorang guru mengkombinasikan berbagai komponen pembelajaran untuk melakukan pembelajaran pada kelompok siswa dalam kelas. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu membuat suatu perencanaan pembelajaran tersebut di dalam kelas Bu untuk memperlancar proses pembelajaran? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Willy. Oke. Sebetulnya guru itu harus mempersiapkan yang namanya rencana persiapan pembelajaran, atau biasanya kita singkatannya itu RPP. Nah, jadi kalau bagi guru itu RPP itu senjatanya guru. Bayangkan kalau kita berperang tanpa senjata, apa jadinya? Kita pasti akan kalah duluan. Nah, sama halnya seperti kita nih. Kita mau pergi jalan-jalan, kita mau pakai baju tanpa persiapan, tanpa setrika. Gimana pendapat teman-teman kalian nih? Kalau misalnya kita jalan tanpa disetrika gimana? Nggak ada persiapan sama sekali. Kurang enak dilihat gitu pastinya. Ya. Oke, nah pasti orang akan berpendapat kita, aduh, kayaknya nggak banget nih, gitu kan? Nah, di sini persiapan itu sama seperti kita mempersiapkan akan pergi, kita harus mandi, kita harus berpakaian dengan rapi. Nah, senjata kita itu apa? Setrika. Berarti kita harus mempersiapkan terlebih dahulu menyetrika dengan baik supaya orang bisa menghargai kita melalui penampilan kita. Betul? Betul.
Nah, begitu juga dengan RPP. RPP itu senjatanya kita supaya apa yang kita sudah persiapkan saat kita melakukan kegiatan belajar mengajar dapat efektif, dapat berhasil mencapai tujuan untuk peserta didik kita. Kenapa sih harus dibuat RPP? Karena supaya tidak seadanya, tapi tujuannya tepat sasaran, lalu waktunya pun efektif, tidak kemana-mana, kita tidak melebar secara materi, materinya tidak terlalu luas, tapi sesuai dengan materi yang kita harapkan. Ya, seperti itu Oh, untuk RPP. berarti adanya perencanaan pembelajaran itu sesuai dengan RPP setiap guru ya, Bu, berarti? Oh, begitu. Betul sekali. Ibu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya akan rekan saya tanyakan juga. Valen, kan? Ibu, saya juga ingin bertanya sedikit. Silakan. Transaksi berencana kan harus dapat memutuskan untuk pada guru. Nah, diketahui pelajaran itu kan memiliki banyak dan Ibu sendiri bentuk dan model apa yang Ibu pilih dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Maaf, boleh diulang, terputus. Diketahui kan banyak diketahui kalau perencanaan pembelajaran itu memiliki banyak model dan bentuk, Bu. Ya, betul. Untuk Ibu sendiri, bentuk yang Ibu pilih dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Oke, pada intinya bentuk persiapan pembelajaran seperti apa sih yang saya persiapkan, begitu ya? Oke, biasanya kalau dari BPK Penabur sendiri itu kami mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, biasanya sebelum semester atau tahun ajaran baru dimulai, kami sudah mempersiapkan sebanyak 1 tahun ajaran. Apa saja sih silabus? Nah, mungkin para mahasiswa di sini juga tahu ya, kalau silabus itu terdiri dari masuk ke RPP ada kompetensi dasar, kompetensi inti, ada indikator, ada kegiatan pembelajarannya, ada materi, alokasi waktu, apalagi sumber belajar. Nah, di sini kita harus mengetahui kalau indikator itu berarti hal apa yang akan kita capai untuk peserta didik kita. Sedangkan kompetensi dasar itu adalah apa yang akan dicapai oleh lembaga itu sendiri, yaitu sekolah penabur. Nah, bentuknya apa saja sih? Biasanya kalau saya itu setelah silabus RPP dibuat, saya mempersiapkan materi yang sesuai dengan masa sekarang. Seperti itu. Karena masa sekarang lagi pandemik, biasanya saya mempersiapkan tidak selalu materi soal, mengerjakan soal dalam bentuk tertulis. Biasanya saya langsung untuk mencapai nilai pengetahuan dan keterampilan, saya menggunakan PJBL. Apa sih PJBL? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah PJBL? Nah, itu yang model sekarang nih. Kita guru itu harus tahu model yang terkini ya, namanya pengembangan kurikulum yang terkini, yaitu project based learning. Jadi siswa itu tidak melulu harus membaca materi, membaca buku, lalu kita untuk evaluasinya menggunakan soal, itu lagi ya. Tapi kita anak-anak harus membuat project. Nah, proyeknya apa sih? Berarti mereka harus mempersiapkan. Pertama, kalau dari proyek itu kita dapat mengevaluasi dari pengetahuannya mereka. Tentu saja mereka harus banyak membaca, mereka bisa melakukan sesuatu dan menganalisis serta mencari jawabannya sendiri. Seperti itu. Hasilnya seperti apa? Berhasil atau tidak? Nah, bukan
jadi patokan berhasil atau tidaknya, melainkan ketuntasan dalam menyelesaikan proyek itu. Nah, jadi kita dukung juga nih dengan guru-guru di sini sebagai pembimbing menyiapkan untuk materi-materi yang mendukung proyek tersebut. Ya, ada lagi? Bu, terima kasih Bu jawaban. Sama-sama. Oke, baik Bu. Berarti kalau bisa dilihat, dikembangkan kalau bentuk-bentuk yang kita seorang guru lakukan itu sesuai dengan pusat atau perintah pusat dan kebijakan sekolah ya Bu berarti. Betul. Nah, kita kan jadi karena yayasan BPK Penabur itu di bawah yayasan BPK Penabur ya. Itu tidak lepas dari Dinas Pendidikan. Jadi kita tetap berada di bawah naungan dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi tentunya. Oke Bu, baik Bu. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan dilontarkan oleh rekan saya, Stanley. Oke, silakan. Iya, pasti. Kita bisa bedakan ya, misalnya ada guru yang tanpa membuat rencana pembelajaran sama guru yang sudah membuat rencana pembelajaran. Namanya juga rencana, berarti dibuat sebelum proses mengajar. Nah, bayangkan kalau misalnya guru tidak membuat rencana pembelajaran akan seperti apa ya? Misalnya nih, kita dalam pertunjukan, kita nggak punya skenario atau skrip. Para pemainnya tahu nggak kalau misalnya kita mau bikin ceritanya tentang apa? Pasti nggak tahu ya. Nah, ini halnya sama guru yang sudah melakukan persiapan. Dia pasti waktunya sesuai tercapai, lalu kalau dari pengunjung atau si penonton pertunjukan itu pasti puas dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, apa yang kita yang kita sampaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya kita nggak bikin RPP, apa pendapat dari lingkungan sekitar kita, orang tua, anak didik, dinas? Pasti pertama pembelajaran tidak terarah, nggak ada tujuan. Terus terkesannya gurunya pasti apa? Kurang profesional, betul. Lalu apa lagi? Kegiatan tidak terdokumentasikan. Dokumentasi guru apa saja sih? Pasti silabus, RPP, terus absensi, nilai, evaluasi, apalagi sekarang semua buku-buku materi, PT, itu semua. Nah, kami kemarin sudah melakukan seperti sini. Poin-poinnya itu sangat banyak. Salah satunya yang paling terutama, paling atas itu pasti apa? Silabus dan RPP. Nah, kita bayangkan kita kondisi nggak ada RPP, wah habis kita kan. Jadi guru, udah nggak usah jadi guru, jadi siswa aja. Gitu. Ada. Oke Bu. Betul sekali. Ya, sama-sama. Nah, di sini perlu dipertegaskan juga ya teman-teman. Apa sih RPP itu ada di situ, termasuk ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut. Bayangkan kalau misalnya kita nggak ada RPP, nggak ada persiapan, anak peserta didik kita mau gimana ya? Tidak akan
akan maju pastinya. Betul. Ya, Iya, seperti itu. Ada baik. lagi teman-teman? Ada Bu ini. Selanjutnya ada teman kita Anggi yang akan bertanya. Oke. Oke, Bu. Saya bertanya berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Kan berarti setiap guru itu pasti menyusun perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Di situ kira-kira pernah atau tidak sih rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya itu ternyata pas di dalam kelas diubah secara mendadak karena faktor tertentu, misalnya kelasnya ternyata tidak efektif, pembelajaran tidak sesuai dengan siswa-siswanya. Ya, betul. Ya, kita pernah sudah membuat RPP nih, tapi kondisi siswa yang tidak memungkinkan kita untuk apa namanya untuk sesuai dengan materi kita. Misalnya saat Halo. Halo Ibu. maaf ya, mungkin karena sinyalnya kurang baik nih di sini. Iya Bu, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan ya? Nggak apa-apa, Bu. Nih, misalnya kita sudah membuat RPP, ternyata kita mengalami kendala dalam satu kelas. Biasanya kendalanya itu karena kalau kita dalam Mungkin.
Iya, halo Bu. Ya, putus-putus terus ya, maaf ya. Tidak apa-apa Bu. Sinyal di saya ya kayaknya ya. Aduh, sorry. Oke, tadi pertanyaannya kalau misalnya kita sudah buat RPP, lalu terjadi perubahan tidak sesuai dengan RPP ya. Iya Bu. Hadapi dan setidaknya kita punya bekal nih untuk melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Terdengarkah? Terdengar Bu. Oke. Nah, jadi meskipun misalnya dalam situasi kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam kelas, tapi minimal kita tahu meskipun materinya tidak sesuai dengan apa yang tapi yakin pasti kita akan bisa masuk ke dalam materi yang apa namanya sesuai dengan yang kita apa namanya yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pencapaian ketuntasan anak-anak atau peserta didik. Ya, ada lagi pertanyaannya? Oke Bu, berarti RPP itu menjadi landasan sebelum memulai pembelajaran. Betul. Tidak hanya sebelum, tapi RPP itu merupakan sebelum, saat, setelah, bahkan tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Begitu. Nah, kalau dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran itu sendiri, biasanya ada hambatan yang Ibu alami dalam penyusunannya? Ya, kalau hambatan pasti ada. Pertama, biasanya informasinya itu selalu berubah-ubah. Contoh, kita nggak tahu ya, pandemik saat ini nggak ada yang tahu bakalan terjadi pandemik. Berarti kita harus menyesuaikan RPP itu secara daring. Nah, pembelajarannya daring, lalu apa sih yang bisa membuat mereka tetap, anak peserta kita itu tetap semangat? Mungkin selama dari jam 7 pagi hingga jam 13, jam 1, kita standby di dalam Google Meet seperti kita ini, dan secara terus-menerus tanpa kegiatan yang bisa apa namanya menyemangati mereka, pasti mereka bosan. Pasti, itu sudah pasti mereka bosan. Apalagi dengan waktu yang sangat lama, kita aja ini mungkin sebentar, harus melakukan setiap hari, harus bangun teman-teman secara mereka udah pasti malas buka kamera kita. Nah, kita sebagai guru gimana sih caranya supaya anak-anak tetap mau ngedengerin kita? Pertama, kita pasti harus kasih permainan sedikit, jadi tidak melulu harus menulis, mencatat, membaca. Nah, berarti kita harus mempunyai strategi pembelajaran, metode kekinian. Mereka bisa buat vlog, mereka bisa buat video, mereka bisa membuat Google Slide sendiri, mereka bisa pakai Jamboard, mereka bisa menggunakan aplikasi yang ada di Google Meet. Kebetulan karena BPK Penabur itu kerjasama dengan kita punya G Suite, jadi kita semua aplikasinya dibantu sama Google. Semuanya kita ya, nah itu salah satu dari guru yang lain, mungkin saya masih muda, saya bisa mengikuti ada Jamboard, ada Google Slide, ada Google Slide sama Slide beda ya. Juga ada PPT-nya yang keren banget gitu. Tapi kalau untuk guru-guru yang sudah usia mungkin
mereka punya keterbatasan itu. Pertama yang jadi hambatan untuk usia ya. Yang kedua, hambatannya apalagi? Perubahan kurikulum. Ada kurikulum darurat namanya. Tahu ya, Menteri Pendidikan kita ada kurikulum darurat. Jadi kurikulum RPP yang kita buat itu adalah cukup 1 lembar. Gitu. Tapi gimana caranya kita buat 1 lembar mencakup semua. Ada materinya, pembelajarannya enak, anak-anaknya mengerti, anak-anaknya tetap semangat gitu. Hambatan berikutnya apalagi? Malas. Sibuk dari pagi, siang, malamnya harus ikut pelatihan secara daring, malamnya mengurus rumah tangga. Balik lagi kita harus siapkan RPP, bayangkan. Tapi karena kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum tahun ajaran berlangsung, sudah mempersiapkan, sudah tidak ada hambatan. Yang menjadi hambatan apa? Persiapan untuk materi yang kinian, begitu. Ada lagi teman-teman? Oh begitu ya Bu. Berarti kalau kita lihat dari hambatannya tidak hanya dari sistem perencanaan pembelajarannya, tetapi juga dari internal siswa dan dari luar siswa sendiri gitu juga ya Bu. Ya. Nah Betul. terakhir nih Bu, kita juga harus memilih ya yang kemampuannya tinggi, kemampuannya menengah, kemampuan sedang. Kita punya tindakan lebih lanjut untuk kriteria peserta didiknya sendiri. Jadi kita ada pertanyaan terakhir Bu yang akan dilontarkan ke saya Garin. Silakan. Baik Bu, saya yang bertanya, dari pilihan bentuk dan model perencanaan pembelajaran yang Ibu pilih, menurut Ibu seberapa penting perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya untuk persiapan pembelajaran dari saya, karena sekarang sudah dari penabur ya, yang sudah dilaksanakan, mungkin yang lain belum nih, sekolah lain belum, baru dari BPK Penabur. BPK Penabur itu sudah mempersiapkan yang namanya project based learning. Di dasarnya itu project. Project ini namanya seperti tematik. Apa sih tematik? Yang saling berkaitan. Nah, ingat ya, namanya keterkaitan mata ada. Bahasa Sundanya ada. Bahasa Indonesianya ada. Seni budaya ada. Seperti apa sih bentuk proyeknya? Kalau saya saat ini namanya proyeknya menjadi presenter dalam dua buah tempat bersejarah, yaitu Golgota dan piramid. Nah, jadi mereka harus menjelaskan bahasa Inggrisnya dalam menggunakan bahasa Inggris, pembukaannya menggunakan bahasa Sunda, matematikanya luar piramid, lalu agamanya masuk ke sejarahnya Golgota dan piramid. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, seperti itu Bu. Berarti pentingnya perencanaan pembelajaran itu seluruhnya berarti ya. Betul, karena kalau untuk pembelajaran saat ini tidak bisa berdiri sendiri nih, bahasa Inggris saja, tidak. Tapi kita bisa mengkaitkan. Nah, inilah yang namanya disebut holistik. Apa sih holistik itu? Nanti boleh dibaca ya. Kita namanya keterkaitan seluruh pelajaran. Kita satu materi, tapi kita bisa berhubungan dengan pelajaran lainnya. Itu. Dari kami sepertinya cukup Bu. Jadi dari pembicaraan kita yang dari rencana pembelajaran itu sendiri gitu ya Bu ya, yang menjadi acuan untuk proses pembelajaran tersebut berlangsung seperti itu ya Bu ya. Betul. Bu. Mungkin sekian dari kami Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dan jawaban juga Bu yang bakal menjadi
kami ke depannya yang ingin menjadi Iya, seperti betul. juga, yang ingin menjadi orang pengajar juga gitu. Amin, amin. Saya harapkan teman-teman di sini apa ya namanya, nggak cuma berhenti sampai di sini ya, cuma bertanya, nanti ke depannya jadi guru-guru yang lebih profesional lagi, yang bisa ya ini harus kekinian karena zamannya udah semakin maju luar biasa. Iya. Oke, Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, terima kasih juga. Selamat siang. Ya. Ibu.